Perkenalkan, kami dari kelas PPASI kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis pengendalian internal sistem informasi pada divisi korporasi di PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Nah, sebelum masuk pada pokok pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, nama saya Putri. Di sini saya sebagai manajer audit yang mempunyai tugas yaitu mengatasi kebijakan audit, mengarahkan auditor, mengumpulkan dan menganalisis data untuk penyusunan program audit. Halo, nama saya Nanda. Di sini saya sebagai auditor, dan tugas saya adalah mempelajari audit program dan juga melakukan audit sesuai dengan program audit. Halo, saya Viola. Di sini saya sebagai auditor dan tugas saya adalah membuat simpulan hasil dari proses audit yang telah dijalankan serta membantu manajer audit dalam menyusun konsep hasil audit. Objek audit yang kelompok kami gunakan yaitu pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim dengan nama awal PT Panganjaya Intikusuma, yang kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 diubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, perusahaan ini memiliki kantor yang bertempat di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 76-78 di Jakarta. Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka ini memiliki visi dan misi. Nah, visinya yaitu memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman dan menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Lalu, misi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka ini ada 4. Yang pertama yaitu memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan. Yang kedua ada untuk terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi. Yang ketiga ada berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat ada untuk terus meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Sini saya akan menjelaskan tentang audit. Nah, audit yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah divisi manajemen korporasi. Manajemen korporasi memiliki tugas penting yang menjadi sentral di PT Indofood Sukses Makmur Terbuka, yaitu yang pertama, menjaga kestabilan pemasaran dan pembelian. Lalu yang kedua, mengatur lalu lintas keuangan. Yang ketiga ada menjaga relasi dengan investor, dan yang keempat ada mengatur teknologi informasi. Nah, hal ini dilakukan dalam upaya penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko, serta pengelolaan risiko melalui sistem yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen dan juga direksi. Beberapa tujuan audit yang dilakukan untuk divisi korporasi. Yang pertama, ada memeriksa serta menganalisis aktivitas, target, dan tujuan pemasaran. Apakah kegiatan tersebut sudah berjalan dengan optimal atau belum? Lalu yang kedua, mengecek keefektivitasan perusahaan dalam mengelola alur keuangan perusahaan, mengawasi metode akuntansi yang digunakan perusahaan, serta mengawasi bagaimana jalan pelaksananya. Lalu tujuan audit yang ketiga ada memastikan bahwa perusahaan telah membangun rencana operasional yang tepat atas pembelian. Yang keempat ada memastikan fungsi pemasaran perusahaan, terutama dalam hal peluncuran produk. Apakah telah berjalan seperti yang seharusnya, serta mengecek kepatuhan pegawai. Lalu, tujuan audit yang terakhir itu ada mengevaluasi bukti yang menentukan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan telah mencapai tujuannya, serta pengendalian internal yang berlaku telah berjalan dengan benar.
Dalam melaksanakan program audit, PT Indofood juga melaksanakan beberapa pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian lingkungan. Di dalam pengendalian lingkungan ini terdapat 4 kegiatan juga. Yang pertama ada menetapkan pengawasan supervisi ke tempat kerja karyawan. Hasil auditnya adalah PT Indofood telah menetapkan pengawasan supervisi ke tempat kerja karyawan. Lalu yang kedua adalah menetapkan peraturan dan memberikan sanksi apabila terdapat karyawan yang melanggar peraturan. Hasil auditnya menunjukkan bahwa PT Indofood telah menetapkan peraturan dan memberikan sanksi kepada karyawan yang apabila karyawan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah adanya pengawasan secara langsung dari kepala bagian divisi terhadap lokasi kerja. Nah, hasil dari audit ini menunjukkan bahwa PT Indofood belum melaksanakan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh kepala divisi terhadap lokasi kerja. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap kegiatan yang keempat, yaitu penetapan sanksi yang tegas kepada karyawan yang melakukan pelanggaran. Hasilnya ini menunjukkan bahwa PT Indofood belum memiliki penetapan sanksi yang tegas kepada karyawan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan pengendalian kedua yang dilakukan oleh PT Indofood adalah pengendalian fisik. Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu dalam kantor PT Indofood telah dipasang sistem air conditioning, heating, dan juga ventilasi guna untuk memperpanjang umur sistem atau suhu dari perangkat yang digunakan di dalam kantor. Yang kedua yaitu PT Indofood telah menerapkan kunci biometrik sebagai upaya dalam pengamanan ruangan. Nah, kunci biometrik ini dipasang juga terutama untuk ruangan arsip, agar hanya karyawan yang memiliki wewenanglah yang bisa untuk mengakses ruangan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memasang CCTV sebagai upaya dalam melakukan pengawasan. Nah, PT Indofood ini sudah memasang CCTV yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan juga dapat mempermudah dalam melaksanakan deteksi apabila ada karyawan yang melakukan kegiatan yang mencurigakan. Lalu yang keempat yaitu terdapat fire hydrant dan sprinkler di setiap ruangan yang ada di kantor. Nah, ini untuk mengantisipasi apabila hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi, misalnya terjadi kebakaran, seperti itu. Untuk pengendalian yang ketiga adalah pengendalian keamanan logis. Dalam PT Indofood juga telah melaksanakan beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian keamanan logis, seperti yang pertama yaitu memiliki administrator keamanan sistem saat memulai Windows. Nah, ini tujuannya adalah agar tidak semua karyawan atau orang dapat mengakses Windows di dalam kantor PT Indofood. Lalu yang kedua, saat login aplikasi SAP, terdapat user ID dan password. Nah, untuk login ke dalam aplikasi SAP ini, pengguna harus memasukkan ID dan password, sehingga kecil kemungkinan terdapat akses yang tidak sah pada data aplikasi SAP tersebut. Lalu yang ketiga, memiliki antivirus. Nah, di dalam semua komputer atau laptop yang dimiliki oleh kantor PT Indofood telah dipasangkan antivirus untuk menghindari adanya virus yang masuk. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian operasi sistem informasi. Yang pertama adalah perseroan menjalankan pengelolaan terhadap risiko dengan menerapkan sistem IRM dengan referensinya berasal dari Nanda Victoria Panggabean, Putri Farandila, dan juga Viola Artenia Christy. Dan hasil dari tes yang telah dijalankan yaitu memiliki. Jadi perusahaan ini memang memiliki pengelolaan risiko terhadap sistem IRM. Kemudian yang kedua adalah terdapat pembagian tugas untuk pengguna yang mengakses sistem dengan referensinya adalah Nanda Victoria, Putri Farandila, dan juga Viola Artenia Christy. Dengan hasil ujinya
yaitu memiliki. Jadi memang terdapat pembagian tugas untuk pengguna yang boleh mengakses sistem yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme backup untuk data yang telah di-input. Nah, referensinya itu diperoleh dari Nanda Victoria, Putri Faradila, dan juga Viola Christie. Dengan hasil uji tesnya itu adalah memiliki. Jadi memang di perusahaan itu terdapat mekanisme backup untuk data-data yang telah di-input. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah dokumen SOP perusahaan mudah untuk dipahami. Dengan referensinya adalah Nanda Victoria, Putri Faradila, dan juga Viola Christie. Nah, hasil dari ujinya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki. Jadi memang dokumen SOP yang dimiliki perusahaan itu sulit dipahami oleh karyawannya, sehingga beberapa kali itu sering terjadi yang namanya konflik di antara karyawannya karena memang ada beberapa karyawan yang tidak memahami atau kurang memahami prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah selalu ada pembaruan atau update terbaru untuk aplikasi yang digunakan. Dengan referensinya adalah Nanda Victoria, Putri Faradila, dan juga Viola Christie. Nah, hasil tes itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki. Jadi memang aplikasi yang digunakan di dalam perusahaan tersebut selalu mengalami pembaruan ataupun upgrade dari waktu ke waktu karena menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam adalah jadwal pemeliharaan software dan hardware itu rutin. Dengan referensinya itu Nanda Victoria, Putri Faradila, dan juga Viola Christie. Dan hasil tesnya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki. Jadi memang di perusahaan itu ada jadwal rutin untuk pemeliharaan software dan juga hardware yang digunakan di perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah temuan positif yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mencegah dari ketidakberaturan jadwal kerja karyawan yang ada di perusahaan. Itulah sebabnya perusahaan kemudian memberlakukan suatu jam kerja efektif, yaitu yang dimulai pada hari Senin hingga hari Jumat, dengan jam kerja yang dimulai pada pukul 8 hingga 4 sore, dengan 1 jam sebagai waktu untuk istirahat, yaitu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Sedangkan pada hari Sabtu itu dimulai pada pukul 8 hingga jam 1 siang, itu tanpa waktu istirahat. Kemudian selanjutnya, pada saat karyawan itu melakukan tindakan yang menyimpang atau memperlihatkan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, maka perusahaan itu akan memberlakukan beberapa jenis sanksi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam upaya untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti adanya kerusakan sistem ataupun perangkat yang digunakan, itu sebabnya perusahaan kemudian memasang suatu alat yang dinamakan air conditioning seperti AC itu, heating dan juga ventilasi sebagai alat pendukung sistem. Kemudian yang selanjutnya, data-data penting yang dimiliki perusahaan itu kan biasanya bersifat rentan terhadap kehilangan ataupun kerusakan ataupun pencurian. Itu sebabnya perusahaan kemudian memberlakukan suatu kunci biometrik di beberapa ruangan penting. Dan hal tersebut sebetulnya cukup membantu perusahaan dalam menjaga data-data tersebut. Nah, selain itu di perusahaan ini juga terdapat yang namanya tabung APAR. Tabung APAR ini merupakan tabung gas pemadam api. Kemudian dan ada sprinkler juga. Sprinkler itu seperti alat pemicu air gitu ya. Kalau misalnya di ruangan itu suhu mulai naik, itu dia bisa mengenali suhu yang naik tersebut sehingga kemudian air akan keluar dari situ. Dan sprinkler ini dipasang di setiap ruang untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan biasanya kalau kebakaran itu terjadi karena adanya korsleting. Nah, korsleting itu bisa terjadi karena perusahaan ini banyak menggunakan perangkat elektronik dan juga kabel intranet. Kemudian yang selanjutnya, beberapa tindakan mencurigakan itu juga bisa terdeteksi oleh perusahaan ini karena di perusahaan ini telah memasang yang namanya CCTV yang dipasang di berbagai ruangan di perusahaan itu dalam upayanya ini untuk melakukan pengawasan. Jadi segala hal tindakan yang
sekiranya mencurigakan semuanya bisa terdeteksi oleh CCTV ini. Nah, selain itu ada keamanan yang dilakukan terhadap perangkat juga. Selain yang berada di luar perangkat itu ada juga yang keamanan di dalam perangkat. Contohnya itu seperti terdapat administrator. Setiap kali pengguna itu akan menggunakan komputer. Selain itu, sebelum pengguna itu menggunakan aplikasi SAP, pengguna pasti selalu diharuskan untuk memasukkan username dan juga password. Nah, pengelolaan IRM yang ada di perusahaan itu juga telah disesuaikan ternyata berdasarkan kerangka COSO dan juga ISO 31000. Nah, untuk mencegah pengguna aplikasi ataupun sistem yang terlalu banyak, di setiap divisi ini juga telah memiliki operator masing-masing untuk memasukkan data atau menipu data supaya nanti pengguna aplikasi SAP itu tidak terlalu banyak. Selain itu, di perusahaan ini juga telah menerapkan suatu sistem backup berupa IBM. Jadi IBM ini mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen, tapi dia tetap bisa mempertahankan dokumen lama. Jadi selain itu juga perusahaan itu selalu melakukan pembaruan setiap waktu, mengikuti perkembangan serta kebutuhan dari penggunanya. Yang mengikuti perkembangan itu merupakan aplikasi yang digunakan. Jadi aplikasi yang digunakan itu selalu terupgrade setiap waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Seperti itu. Nah, selain temuan positif yang ditemukan dalam penelitian ini, ada juga temuan negatifnya. Nah, temuan negatif itu dia merepresentasikan area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam perusahaan. Nah, temuan negatif yang pertama adalah tidak adanya pengawasan dari kepala bagian di lokasi kerja. Nah, hal ini itu menyebabkan banyak karyawan jadi secara sadar mereka datang terlambat ke perusahaan. Misalnya saja jam kerja itu dimulainya pukul 8, tapi mereka itu datangnya pukul 9, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sanksi yang dimiliki perusahaan itu kurang tegas. Kemudian yang ketiga adalah dokumen SOP yang dimiliki perusahaan itu cenderung sulit dipahami. Hal ini menyebabkan kualitas kinerja dari karyawan itu menjadi berkurang. Karena memang sebagian karyawan kan memang tidak memahami prosedurnya itu dengan baik, jadi otomatis pekerjaan mereka menjadi terlambat, dan otomatis karena terlambat kualitas dari kinerja mereka juga akan berkurang, seperti itu. Berdasarkan temuan negatif yang telah ditemukan di dalam penelitian ini, ada pun rekomendasi yang bisa diberikan. Yang pertama adalah inspeksi mendadak untuk melaporkan tindakan yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah pemberian sanksi yang lebih tegas kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan tes atau uji coba untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman karyawan terhadap prosedur ataupun kebijakan yang berlaku di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.